سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي. Terima kasih Bapak semuanya yang saya hormati Bapak Ketua DMI Pak Nimontono, saya hormati Bapak Sekretaris DMI dan anggotanya, saya hormati Ustadz Heru, saya hormati Bapak Ibu sekalian warga Puncak Kaliman. Insya Allah malam hari ini kita akan masukkan verifikasi data. Yang kedua nanti kita sama yang lainnya. Salam kita berbahagia kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang ada di pada malam hari ini dipandang umur yang berubah di dunia wa akhirat. Kailah kita matikan dalam keadaan khusnul khatimah. Terima kasih Bapak-bapak semuanya telah hadir di Masjid Al-Imam guna memenuhi undangan dari BMI untuk verifikasi data. Yang kedua, silaturahmi antara BMI dan Masjid Puncak Al-Imam. Puncak Al-Imam ya, Bapak Puncak, bukan Puncak Al-Imam. Puncak Al-Imam. Alhamdulillah semuanya telah hadir di masjid kita yang kita cintai. Dan kemarin kita sudah melakukan voting Bapak BMI. Yang pertama kita kemarin sempat jadi Bapak Ketua ada kesalahan penulisan. Jadi surat permohonan itu tahun 2001 sampai 2026. Yang kedua periode jabatan 2023 sampai 2025. Nah saya jadi Pak Ketua katanya dua-duanya salah. Dan sementara kita sudah melakukan voting, tapi tidak masalah. Kata Pak Ketua tetap lanjut untuk dilakukan verifikasi dan nanti dilakukan pelantikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin hasil voting ada berapa orang? 3. Ya, saya untuk dipilih dan untuk melanjutkan dari suara Bapak semuanya yang hadir pada voting. Dan insya Allah saya berbagi siap harus siap seperti itu. Dan harapan saya Bapak Ibu semuanya mohon dukungannya kelak masjid kita makin makmur, makin berjalan semua program-program yang belum berjalan tetap kita lanjutkan. Seperti contoh kita belum punya marbon, tetap kita lanjutkan progres yang ada. Dan yang sudah ada tetap kita pertahankan untuk bentuk marbon masjid kita. Selanjutnya yang saya sampaikan lagi, alhamdulillah kita kemarin ada perubahan tentang metode pengajian. Sebelumnya kita tahun-tahun berikutnya 2 tahun 3 tahun kita mempunyai program info ngajinya. Alhamdulillah menurut saya dan ibu-ibu semuanya mendukung untuk merubah metode umi. Menurut saya metode umi adalah supaya anak terlatih bacaannya, tartilnya dan bacaannya. Karena kemarin waktu saya mengejar anak-anak yang sudah Al-Quran waktu mengerti Iqra, bacaannya belum lancar. Jadi alhamdulillah setelah metode dan tidak ada masalah menurut jilid 1 maupun 2 maupun 3 dalam bulan ini Bapak terusnya ibu-ibu warga PSP setelah ada metode ibu-ibu sebelumnya tidak pernah ngaji, sekarang alhamdulillah sudah mau mengaji. Walaupun dari dasar 0, jilid 1, ada yang jilid 2, dan jilid 3, alhamdulillah. Itulah program kita selanjutnya, tetap kita lanjutkan. Kemudian yang ketiga, kemarin alhamdulillah setiap tahunnya kita selalu berubah. Tahun berikutnya 1, dan tahun kemarin 2, dan alhamdulillah tahun ini berubah 3 sapi dan 2 ekor kambing. Mudah-mudahan di tahun berikutnya kita lebih maksimal lagi untuk berkorban. Ada ini. Dalam balik lagi yang keempat, sholat Jumat alhamdulillah sudah berjalan, sudah dari awal bulan puasa kemarin sampai saat ini sholat Jumat masih berjalan dengan lancar dan jamaah insya Allah makin menambah. Karena kemarin ada suatu mungkin jamaah kita tidak dengar dari jalan dan kita menambah toa dekat jalan. Jadi alhamdulillah dengan adanya toa membantu buat orang yang hadir untuk singgah di masjid kita. Alhamdulillah.
Kemudian berikutnya infrastruktur ini yang sangat tekankan oleh ketua DMI, dan kita sekarang program saya ingin infrastruktur itu yaitu air, Pak. Rumah kita sini belum, warga belum ada air. Tapi alhamdulillah sudah ada sempat bikin penampungan, cuma kendala pada sumur, belum ada sumur bor, belum ada donasi. Siapa tahu Bapak Demi ada teman atau rekan yang ingin menyumbang atau insya Allah bisa kita share kontribusinya. Berikutnya, selanjutnya mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan selaku ketua DMI Masjid Penjalima. Apabila ada salah dan kurangnya, Bapak Ibu mohon kritik dan sarannya untuk demi kemakmuran masjid kita. Dan saya harap siapa lagi kalau bukan kita selaku warga Penjalima yang akan mengumpulkan. Demikian cuma itu catatan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua DKM Masjid Al-Imam Puncak Al-Imam. Imam dari salah dari Imam. Kalau kita melihat informasi sekilas tentang Imam jumlah hewan kurban tadi yang dipotong, 3 ekor sapi dan 3 ekor kambing, lebih 2 ekor kambing, itu luar biasa karena ada masjid di Balikpapan Selatan ini yang sudah berdiri lama, Uzok. Itu yang baru berdiri, dan Sumatera juga belum besar ya Pak ya? 3 tahun paling Pak. Oh 3 tahun. Warga 27 sekarang, warga kakak. Itu sudah lingkungannya untuk mempunyai semangat, greget, mempunyai luar biasa. Insya Allah lah nanti Pak Ketua DMI akan memberikan suatu motivasi sekaligus bagaimana trik-trik untuk memakmurkan ini. Nah, itu kepada yang terhormat Ketua DMI Kecamatan Balikpapan Selatan, yaitu Kang Adi Bapak MS, untuk memberikan paparan sekaligus pencerahan dan plus verifikasi data. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli ilman warzuqni fahman wa qawli tilawatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta hadita wa rabbul arsyil azim. Amma ba'du, hadirin kiram, para alim, para ulama, para asatidz, para asatidzah yang saya hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Puncak Al-Imam, yang saya hormati teman-teman dari Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Balikpapan Selatan, ada Sekjen DMI yaitu Bapak Nobuan, kemudian ada Sekjen ada Pak Marwiasa, kemudian ada Pak Bendung yaitu Bapak Supri, Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini yang sama-sama dirahmati Allah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan kita dari rumah kita menuju salah satu rumah Allah di malam yang berbarakah ini. Patut kiranya kita syukuri dan terus kita syukuri, dan kita bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai semuanya mudah-mudahan selalu mendapatkan hidayah dari Allah hingga kita
kita sebagaimana harapan kita bersama, harapan DNI, harapan DKM, yaitu kita sudah melangkahkan kaki kita minimal jaga 5 waktu di rumah Allah ini, kemudian mengikuti majelis-majelis ilmu, kemudian mengikuti yaitu kegiatan-kegiatan yang ada di masjid kebanggaan kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, selamat datang ini teman kita Ustaz Madori. Beliau adalah pengurus DNU juga Kota Balikpapan. Alhamdulillah sudah hadir. Izin bagus dengan mendahului. Langsung saja di sini sebagaimana yang sudah disampaikan bahwasannya kita pada malam hari ini adalah silaturahmi atau verifikasi data. Ini memang harus kita lakukan meskipun periodenya periode ini sulit juga tidak masalah, tapi tetap kita ikuti regulasi yang ada. Jangan sampai kita terlena dengan regulasi yang sudah kita bangun dari awal, ternyata kita sendiri yang mohon maaf melanggarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Satu pesan Pak pertama sebelum kita lanjutkan. Pertama, mau nggak mau, suka nggak suka, karena masjid kita hari ini atau saat ini sebelum puasa atau sesudah puasa itu kita sudah laksanakan Jumatan perdana, maka mau nggak mau, suka nggak suka, ila yaumil qiyamah nggak boleh mundur, Pak. Jadi siapkan imamnya, siapkan yaitu khotibnya, cadangannya itu harus siap. Jangan sampai mohon maaf di masjid binaan kita ada mohon maaf imam dorongan dalam sampai. Jadi semuanya harus bisa, Pak. Jadi kita jangan hanya mohon maaf itu bersih-bersih aja, tapi juga ayo kita sama-sama yaitu sumbangsi apa yang kita bisa. Kalau dalam bahasa pesan magorinya yaitu baliku anni walau ayat, sampaikan baliku meskipun untuk satu ayat. Jadi disampaikan, yang penting khotib itu syarat rukunnya diperhatikan, soal isinya nggak usah panjang-panjang, pendek aja, pesan sedikit langsung kita sudah selesai, gitu aja. Yang penting itu kalau bisa sholat Jumat itu lebih panjang sholatnya daripada khutbahnya, itu yang terbaik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, suka gak suka masjid kita ada di lingkungan kita. Kalau dalam hadisnya salah satu dari Yesus innallaha yaumal qiyamah, nanti ada 3 perkara yang menghadap Allah sebelum kita dihisab masing-masing perbuatan kita. Ada 3 perkara yang nanti menghadap Allah minta keadilan kepada kita. Di antaranya 3 perkara. Yang nomor 1 itu al-masjidu maju, yaitu masjid yang ditinggalkan oleh jamaahnya, yang ditinggalkan oleh lingkungannya, yang ditinggalkan oleh para pengikutnya. Jadi mohon maaf, ayo sesibuk apapun kita, serepot apapun kita, ayo kita datang ke masjid. Syukur-syukur Pak, kenapa sih saya semangat sekali di DNI ini? Sampai sehari itu bisa 4, 5, 6, 7 kali sholat yang saya hijab. Dalam harinya itu jarang saya hijab itu cuma 1, 2. Kecuali saya benar-benar sakit. Sehari kayak gini aja dari mulai subuh sudah tidak terhitung. Kalau mungkin Bapak paling 5 maksimal. Kalau saya lebih 7 kadang 8, bahkan sehari kadang kena 10. Jadi kenapa saya semangat untuk itu? Saya berharap karena Allah pun mengingatkan kepada kita bahwa Allah itu akan mematikan kita sebagaimana kebiasaan kita. Kalau mohon maaf hari-hari kita di jalan, yakin mati kita tidak akan jauh dari jalan.
Kalau hari-hari kita mohon maaf satu ayat, saya yakin mati kita nggak akan jauh dari satu ayat. Kalau hari-hari kita mohon maaf di pasar malam, maka saya yakin dan percaya akan meninggal di sekitar pasar malam. Bahkan saya Pak, yang hobi untuk bulu tangkis Pak, bukan satu dua Pak yang meninggal di lapangan bulu tangkis Pak. Sudah ada terhitung oleh TNI kami, baik itu yang dari polisi, dari tentara, dari sipil, itu banyak meninggal di lapangan. Bahkan kita dengar Escobar dengan yaitu apa namanya keterkenalannya dalam bidang pengocek bola itu pun matinya di arena bola karena memang hari-hari di lapangan. Kita ingat Simon Cherry matinya di mana Pak? Di arena balapan Pak. Karena memang hari-hari di balapan. Coba aja sih kalau saya di balapan, apalagi balapan liar, yakin matinya agak jauh dari arena balapan liar. Saya sudah nangani bukan sekali dua kali Pak. Ngangkat anak-anak utamanya yang SMP begini jam 3 itu sudah berubah kali, bukan sekali dua kali. Bahkan hari ini yang jatuh 3 tahun, 4 tahun yang lalu itu sampai sekarang nggak bisa jalan. Nah ini sesuai dengan kebiasaan kita. Kalau hari-hari kita ke masjid, insya Allah mati kita nggak akan jauh dari masjid. Dan itu harapan kita Pak. Siapapun kita, apapun pangkat kita, berapapun harta yang kita miliki, kalau kita mati di masjid Pak, itu secara lahiriah sudah tidak usah dibilang lagi. Itu anak TK aja yang tadi masih belajar dulu, itu mengatakan, oh itu matinya husnul khotimah. Nah, itu tidak bisa digambarin. Saran, nah, makanya saya semangat, teman-teman semangat untuk hadir ke masjid ya dengan harapan seperti itu Pak. Jadi, aduh suka nggak suka, karena ini sudah buka masjid, mari kita yaitu makmurkan masjid kita. Nama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir, jelas di situ bahwasanya hanya orang yang beriman yang mau memakmurkan masjid. Dan ingat nanti di kala Allah panggil kita ditanya kita benar, kita tinggal di PSP sini RT berapa? RT 13 Oh 17 masih ikut sana ya? Oke, RT 17 saya akui RT 17 ini paling kaya. Kaya, karena jadi ada berapa? Coba hitung. RT 17 itu dari sana. Dari Al-Muhajirin, musolanya banyak. Satu RT. Ya, cukup kaya RT 17 ini. Jadi, ya dengan harapan apa? Nanti masjid Puncak Al-Imam ini Pak secara fisik akan menghadap Allah. Benar ya Allah, aku berdiri tegak di yaitu di perumahan PSP RT 17. Warga banyak yang Islam, baik itu yang KTP maupun sama-sama. Tapi jarang warga itu menginjak aku. Aku hanya disenengin yaitu fisiknya saja, tapi secara lahiriahnya kami jarang disentuh. Jarang manusia yang hadir di rumahmu ini atau di aku ini dengan niat itikaf bisa dihitung. Padahal kalau kita tadi masuk dengan Allah Fatih Abu Rahmati, kita niat sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid, kemudian kita itikaf, kita pulang Pak. Asalnya kita lulus semper kita bahwa yaitu pahala yang Allah berikan kepada kita. Mati banget di sini. Apalagi sampai jam 1 gitu nanti, pahalanya sudah terhitung. Tapi saya nggak mau, saya maunya 15 menit aja. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Yang ketiga jangan lupa aku, kalau sudah masuk masjid, niatkan untuk itikaf. Karena demi Allah, meskipun kita tidur begini, ngiler, tapi niat kita itikaf, insya Allah. Apalagi tadi ada informasi dari Ketua DKS, dari Sekjen, kemudian dari saya, ini semuanya adalah pesan-pesan kebaikan. Yang tentunya itu adalah sama dengan tolabul ilmi. Masya Allah Pak. Kita itikaf aja, itu pahalanya sebelumnya itu gini, nggak ada tahu yang apa yang dibaca, itu aja berpahala. Apalagi kita beristighfar
kita bertaklim, bertakmid, kemudian kita mendengarkan informasi-informasi atau talabul ilmi, masya Allah, sungguh luar biasa. Dan itu yang kita harapkan. Yang ketiga, nanti nyawa kiamat matahari itu cuma segini Pak, seperti lampu itu. Lebarnya matahari itu sama dengan lebarnya yang kita hidupkan. Panjang dari ujung sana sampai ujung sini, kita bisa bayangkan panasnya kayak apa. Panasnya sungguh luar biasa. Dan ini enggak Allah. Ini demi Allah nanti akan kita alami. Panasnya bukan hanya kepala kita ini bisa leleh kayak lima itu. Tidak percaya kita buktikan. Itu ada satu golongan Pak yang dapat naungan di sisi Allah tatkala matahari cuma sepeninggalan ini. Itu hanya satu golongan, yaitu seseorang yang berbakti hatinya di masjid. Pikirkanlah masjid, Pak. Mungkin secara fisik, Pak, masjid kita ini mungkin lebih bagus daripada rumah kita. Adalah masjid kayak pada yang ada. Enggak apa-apa, tapi demi Allah, Pak, di kolom langit sana, masjid Al-Iman ini jauh cahayanya lebih terang daripada rumah Bapak Ibu. Apalagi rumah Bapak Ibu jarang dibacain ayat-ayat suci Al-Quran dan tidak ada sholatnya. Karena nawiru buyutakum bi tilawatil Quran dan sholat. Biasanya rumahku dengan bacaan Quran dan sholat. Itu pesan-pesan untuk kita. Saya pun belum bisa seperti itu, tapi saya akan berusaha. Ma'azirul muslimin rahimahumullah, sudah jaga. Insya Allah 15 menit. Kita ini ada 12 item yang harus diselesaikan, tapi saya percaya ini insya Allah karena sudah komunikasi terus, insya Allah sudah beres. Pertama, yaitu surat permohonan diketik atau diajukan di atas surat Masjid Puncak Al-Iman, lengkap alamatnya, ditandatangani oleh sekretaris, ketua, kemudian diketahui oleh yaitu oleh ketua RT 17 Kelurahan Sepinggan Baru. Alhamdulillah, meskipun belum tanda tangan, saya percaya karena Bapak Ibu di sini saya sudah nggak mungkin bohongin kaki. Saya sudah percaya, insya Allah ini adalah muka-muka penghuni surga, nggak mungkin rela untuk bohongin saya, Pak. Terserah kami ke sini, mohon maaf, tidak ada pamrih apa-apa, teman-teman. Maraton dari kemarin bahkan besok sampai besoknya sampai tak tunda besoknya kalau bisa karena ada kegiatan lain. Jadi seperti itu, insya Allah Pak sudah lengkap Pak, tinggal tanda tangan sama yaitu capnya aja. Kemudian yaitu susunan pengurus lengkap dengan yaitu periodisasinya. Alhamdulillah untuk susunan pengurus lengkap Pak. Cuman saya tekankan Pak, di sini perlu kita tekankan untuk pengurus pertama, karena masjid kita secara tipologi itu bukan masjid negara Pak, bukan masjid nasional, bukan masjid raya, bukan masjid agung, bukan masjid yang mempunyai sejarah, tapi masjid kita ini adalah masjid lingkungan, maka wajib hukumnya pengurus masjidnya harus dari RT 17 titik, tidak ada komanya. Kalau Adi dari pengurus masjid di sini pasti bermasalah. Apakah Adi di sana di rumah kami tidak ada masjid sampai saya jadi pengurus di sini? Yang kedua, apakah di sini tidak ada orang mampu jika kami yang jauh-jauh dari Sepinggan Raya dari pengurus ini? Meskipun sekelas Habib Pak, yang jadi pengurus di masjid yang notabene hanya masjid lingkungan, saya usir Pak. Dan tidak akan kami terbitkan SK. Kalau masih ada di situ, mohon maaf, biar sekelas Habib, sekelas Kiai tidak akan kami terbitkan SK. Saya dalam hal ini tegas, karena masjidnya masjid lingkungan, kecuali masjid pondok pesantren. Kalau pondok pesantren suka-suka kiainya, mau anaknya, cucunya, mau siapa yang ditunjuk sebagai pengurus masjid, tidak masalah. Bisa kan? Pak Sekjen ini bisa jadi pengurus masjid di sini bisa, tapi syaratnya harus punya istri yang tinggal di sini kan? Berarti istrinya harus dua Pak Sekjen. Karena dari juga demikian bisa. Jadi pengurus masjid di PSPC bisa. Saya SK-kan, tapi harus punya istri di sini. Jadi istrinya harus dua Pak. Kalau nggak ada itu nggak bisa. Yang kedua, harus punya aset di sini Pak. Misalnya
Karena beliau itu pengusaha, misalnya punya gudang di sini, gudang apa kayak gitu, gudang semen atau apa di perumahan PSP sini, bisa Pak beliau jadi pengurus ini. Tapi kalau nggak punya aset, nggak punya istri di sini, jadi pengurus ini saya akan bertanya sama Pak Eko, benar tak itu warga sampai? Mana buktinya? Kalau nggak ada, mohon maaf, biar sampai menangis, nggak akan kami terdengar SK. Kami selektif dalam hal ini. Kenapa? Karena jelek-jelek ini Pak, sering hobi dengan Densus 88. Di Balikpapan ini Pak, lebih dari 40 orang, ini lagi didik jadi pengurus masjid Pak. Mohon maaf, kita dan seterusnya. Kita harus waspada. Termasuk yang naik video tidak berhati-hati Pak. Kalau ragu silakan tanya sama saya Pak. Saya punya data namanya. Kemarin di Solo, di masjid sana juga kontroversi. Tidak, saya katakan tidak. Kalau itu sampai naik, alasan tidak bisa menurunkan. Saya sampaikan dulu. Saya nggak mandang ini Pak. Saya pokoknya tegas dalam hal ini. Karena demi Allah bukan saya mencari popularitas tidak. Tapi ini demi Allah untuk anak cucu kita Pak. Kita syukur hidup di NKRI meskipun bukan negara Islam, tapi alhamdulillah ritual keagamaan Islam tidak ada dilarang di negara kesatuan ini. Yang kedua, merdeka. Merdeka itu bukan harga yang murah Pak, mahal sekali Pak. Di Palestina hari ini, jangankan untuk ngumpul kopi bareng begini Pak, nggak bisa Pak. Ngumpul sama istri aja nggak bisa Pak. Gimana? Baru ngumpul ada pun, baru ngumpul. Itu nggak bisa Pak. Kita bayangkan itu aja, nggak usah kita teriak-teriak harus negara keklat atau tidak Pak. Akhir tidak perlu Pak, terserah. Ayo, kalau berani kita bilang aja satu kali. Kuat-kuat, saya berani. Dalam hal ini saya tegaskan. Jadi ayo kita jaga, kita rawat masjid kita. Siapkan imam, jangan sampai ada imam dorongan. Siapkan khotib sebagai cadangan, jangan sampai ada khotib dorongan. Orang Jawa ini Pak jelek Pak. Kalau untuk adabnya begini Pak, tapi untuk ini Pak monggo itu loh. Itulah pemahaman di LDN saya keras ini Pak. Di teman-teman aja saya keras Pak. Kalau saya mau keras, saya keras Pak. Ada seorang ustadz yang mohon maaf di sini terang pendidikannya tinggi, tapi monggo saya Pak. Tidak bisa di Balikpapan ini kita monggo lewat masjid sampean tinggal menanya langsung ke rumah Pak tolong kembalikan masjid seperti dulu. Selama ini Bapak itu di mana? Saya tak tahu begitu Pak. Sudah masjidnya parah dari ke rumah Pak tolong kembalikan masjid seperti dulu. Mimpi ada. Jadi tak maaf juga Pak. Mohon maaf meskipun dua kami mati. Saya bukan takut ada juga, tapi ini harus kami sampaikan meskipun itu pahit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, untuk nama-nama kalau sudah pasti RT sini, tolong nama yang diajukan jangan sampai nama panggilan, Pak. Nama yang sesuai KTP, Pak. Jangan sampai nama panggilan. Yang ketiga, tidak boleh satu nama merangkap dua jabatan, Pak. Tidak boleh. Satu-satu Pak. Ta'ala itu dibagi-bagi Pak. Meskipun Pak Agus tidak boleh Pak, kecuali Pak Agus itu sebagai Pak RT, kemudian di bawah sebagai penasehat itu wajib. Pak RT wajib mesti penasehat. Kemudian di bawah misalnya koordinator keamanan boleh ya. Kalau Pak RT 17 tidak usah disebut namanya. Di bawah baru disebut namanya. RT tidak akan berubah. Kalaupun berpecah masih ada historinya. Tapi pejabatnya pasti berubah. Namanya Pak Agus suatu saat pasti akan mati. Yang lainnya juga demikian. Nah, di atas jabatannya tapi di bawah adalah namanya. Itu tidak boleh tidak. Yang ketiga, iman atau kaum tidak boleh menjadi pengurus harian. Kalau ini kita lakukan, saya tidak usah Pak dijentrekan, nggak usah dijelasin, pasti masjidnya bermasalah. Pasti gitu kan. Saya sudah nggak ketemu sekeras masjid besarnya kayak apa Pak yang di kota sana yang ribut. Siapa itu? Itu imamnya masuk juga. Iya Pak, imamnya sebagai bendahara. Iya.
Udah nggak usah diselesaikan Pak. Itu sampai kiamat kita yang kiamat bermasalah. Namanya imam, meskipun ustad, itu juga manusia Pak. Bisa membedakan mana yang merah, mana yang biru Pak. Tidak munafik Pak. Kalau iman, rawatib jadi bendahara dan imam rawatib itu menerima gaji atau bisa dari gaji, yakin bermasalah. Kenapa? Karena ada istilah jeruk minum jeruk. Pasti itu sudah bermasalah. Di samping, mohon maaf, kita kecewa kalau tidak laporan transparan, kita juga takut suul adab. Yakin itu sudah. Itu di mana Pak Masjid Jami, imamnya jadi pengerjaan itu pasti bermasalah. Makanya tak robek kalau ada seperti itu, kami terjun, beliau itu mesti bermaaf, jadi ini diajak keliling ke dulu sama Pak Serikan itu menyelesaikan masjid-masjid besar di arah kota sana sampai ke ujung barat, ujung timur, ujung utara. Tapi kami lihat strukturalnya sudah. Jadi nggak usah Pak, saya pulang aja, nggak akan selesai. Biarkan akan 12 waktu, saya pulang. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Jadi kalau iman atau kaum menerima bicara dari masjid, jangan dimasukkan di jajaran pengurus syariah. Ketua, sekretaris, bendahara, meskipun wakilnya jangan. Kalau masjid boleh di bagian yang lain. Tapi kalau yang di bagian jangan, yakin akan bermasalah. Pertamanya sehingga tapi lama-lama akan bermasalah. Itu yang terjadi di masjid-masjid yang lain. Kemudian itu sudah cukup karena yang keempat sudah cukup. Sekarang selanjutnya yaitu aktif mengikuti kegiatan yang dilakukan di Masjid Indonesia Kecamatan Balikpapan Selatan. Nah ini kalau soal aktif, beliau yang punya rekod, punya yaitu track record masjid-masjid yang hadir, insya Allah beliau yang punya. Nah, tahu juga, saya juga paham karena beliau juga sering ketemu di pertemuan-pertemuan masjid kami, ya insya Allah sudah aman. Kemudian yang kelima, lunas membayar iuran Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Balikpapan Selatan di tahun berjalan. Ini karena bendahara itu nggak ada, saya juga nggak tahu. Dan ini pun berapa nggak tahu. Yang bayar berapa, yang tahu itu bendahara. Bendaharanya Mas lagi batuk, dan ini tidak hadir, jadi kami nggak tahu. Sudah bayar atau belum? Kalau belum, nanti dikondisikan. Kalau memang nggak ada, nanti kita punya kebijakan tertentu. Kalau memang misalnya income Jumatnya masih minim, kemudian memang kurang mampu, kami tidak memaksa untuk iuran bulanan atau iuran tahunan itu Pak. Iuran tahunan itu kami kembalikan juga pertama yaitu untuk kegiatan kita setiap bulannya. Yang kedua yaitu untuk tali asih bagi imam, kaum, ketua DKM yang ada di database kami yang meninggal dunia akan kami santuni dari situ Pak. Dan itu kita hampir tiap bulan kita keluarkan santunan Pak. Jadi seperti itu, yang penting sudah di SK-kan, ada di database kami. Ternyata mohon maaf, ternyata ada panjang umur, maka insya Allah di TNI akan ngasih yaitu santunan ke keluarga ahli waris. Seperti itu Pak. Jadi banyak program-program kita Pak, ya kayak kemarin yang halal di halal itu sekali aja Pak, itu pengeluarannya TNI aja hampir 30 juta Pak. Hanya pengeluarannya TNI ada 30 juta. Kemudian pengeluarannya yaitu santunan yang otomatis ya diwakil dan seterusnya itu banyak Pak. Jadi kemarin itu kita hitung sama teman-teman santunan itu RAD 42 juta. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Kemudian selanjutnya yaitu siap dikunjungi verifikasi data oleh Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Balikpapan Selatan. Alhamdulillah malam ini sudah kita lakukan. Kemudian yang keenam, yang ketujuh yaitu melampirkan fotokopi EKTP ketua, sekretaris dan bendahara atau KSB. Ini kenapa Pak mandatory Pak untuk ketua, sekretaris dan bendahara harus ada ini Pak.
Ini akan saya cek Pak, apakah ini benar-benar warga PSP atau tidak Pak. Kalau misalnya tidak warga PSP tapi rumahnya di sini, karena kayak aku sendiri bahwa rumahnya banyak di mana-mana, misalnya kalau KTP-nya masih di Balikpapan baru, insya Allah nggak masalah. Nanti akan ada telepon, yaitu Ketua RT 17. Saya juga punya data. Jadi seperti itu saya akan pastikan yang bersangkutan di sini, utamanya yaitu ketua, sekretaris, bendahara, KSD itu wajib ber-KTP sini Pak. Tidak bisa ditawar sekali lagi karena masjid kita adalah masjid lingkungan. Kemudian selanjutnya yaitu melampirkan fotokopi sertifikat tanah atau masjid atau musola. Sudah ada ya, sudah tak baca juga. Sudah aman sertifikatnya Pak Agus? Sudah aman? Sertifikatnya apa? Mantap. Iya, kalau misalnya belum aman, insya Allah ini tadi kita ada rapat di provinsi untuk percepatan rumah ibadah. Yang masih bermasalah saya punya database, nanti akan kami setorkan ke Kemenang, yaitu Kementerian Pertanahan, insya Allah nanti akan dibantu teman-teman. Jadi minimal ada percepatan. Jadi Bapak Ibu jarang yang tahu Pak, kami ya biasanya seperti itu tidak akan keluar-keluar Pak. Pokoknya data kami kasihkan, tahu-tahu besok ada survei, tahu-tahu jadi seperti itu. Saya nggak mau teriak-teriak tanpa ada bukti seperti itu, karena data kami sudah valid, sudah kami cek-cek juga. Kalau misalnya masih bermasalah, ya saya akan kondisikan ya jangan sampai sepeninggal kita itu masjid yang kita banggakan itu alih fungsi Pak. Sekali lagi mohon maaf, di selatan ini bukan masjid, alhamdulillah baru musola yang alih fungsi Pak. Satu musola sekarang sudah menjadi posyandu Pak. Kenapa? Karena adanya bermasalah. Makanya saya BMI juga berusaha dengan adanya peristiwa seperti ini tertampar saja. Berterang begitu dengar informasi tidak bisa tidur Pak. Meskipun setelah musola tapi sudah jadi posyandu, itu saya yakin pejabat-pejabat yang berkepentingan Pak Lurah, Pak RT berusaha semua. Oleh karena itu ya saya amanatkan Pak, karena ini rumah Allah, kita pertemuan administrasinya dengan harapan sepeninggal kita itu masjid kebanggaan kita ini tidak ada fungsi Pak. Minimal ritual keagamannya bertahan mulai umur kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian melampirkan fotokopi SK sudah ada, kemudian membayar infak 50 penerbitan, bayarnya monggo, nggak bayar nggak apa-apa. Alhamdulillah semalam kami ada pelantikan, akan bayar 50. Alhamdulillah. Jadi ya mau bayar mau nggak apa sih. Yang penting pelantikan dilaksanakan itu aman. Kemudian membuat pernyataan kolektif atau bersama bahwa jika diterbitkan SK yaitu siap untuk dilantik Pak. Jadi ini yang bikin hanya ketua aja. Jadi yang bertanda tangan di bawah ini nama Mas tulis misalnya, alamat, jabatan, kemudian NIK, nomor HP, kemudian menyatakan jika diterbitkan SK dari Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Balikpapan Selatan, maka kami semua sebagai jajaran pengurus yang untuk dilantik. Balikpapan, pokoknya demikian surat pernyataan kami buat agar dipergunakan sebagaimana mestinya. Balikpapan 16 Juni 2025 tertanggal kedua DKN Puncak 5. Itu secara legalitas kalau surat pernyataan itu wajib bermaterai Pak. Tapi untuk kita nggak usah pakai materai, sayang. 10.000 mending kita masukkan di kota infak Pak. Jadi sekali lagi saya percaya kejujuran Bapak Ibu di sini tidak mungkin membohongi kami. Kemudian tegaskan kenapa sih pengurus masjid harus dilantik? Ini dasarnya ada Pak. ADRT Dewan Masjid Indonesia yaitu secara nasional Pak. Ini baru
Gres Pak tahun kemarin 10 Juni 2000. Oh siap. Oke, iya. Selamat berjuang. Itulah rekodnya kalau punya istri banyak lah. Belum. Istrinya terkunci. Siap. Gak apa-apa. Ada juga dosa guru. Jadi seperti itu Pak. Jadi monggo nanti kena kasih pengurus masjid harus dilatih Pak. Di sini Pak, di pasal 13 Rudin, di sana dikatakan bahwasannya jika kepengurusan masjid atau musola sudah terbentuk, maka wajib hukumnya untuk segera dikukuhkan oleh yaitu dewan masjid atau di atasnya. Nah itu otomatis kan, ini kan DKM Dewan Kemakmuran Masjid, maka di atasnya adalah DMI. Nah itu wajib Pak, wajib. Jadi harus. Itu tujuannya ada dasarnya ini. Yang kedua, tujuannya yaitu mengenalkan kepada halayak ramai. Karena nanti di pelantikan itu Pak Camat kita undang, Pak Lurah kita undang, masjid-masjid sekitar kita undang, pengurus musola sekitar kita undang, tokoh agama, tokoh masyarakat, jamaah kita undang Pak. Guna apa? Yaitu mentaharufkan atau memperkenalkan ini loh posisi kepengurusan Masjid Puncak Al-Imam yaitu masa bakti 2025-2028. Jadi ini Pak pentingnya. Jadi orang nggak akan banyak tanya, nggak tanya pengurus masjidnya Puncak Al-Imam siapa sih? Jadi dengan harapan nanti beliau hadir Pak. Kayak semalam alhamdulillah dari Kelurahan hadir, kemudian dari yang lainnya juga hadir. Dari masjid sekitar hadir, yaitu memastikan hidup kepengurusan masjid yang ada. Dan alhamdulillah semalam itu Pak, insyaallah Pak, pengurus masjidnya paling banyak Pak. Ada 74 orang. 74 sudah penuh Pak. Jadi masjid Madinatul Iman itu pengurusnya itu 74 personil. Masya Allah. Itu selama kami di DRI baru kali ini saya melantik dengan segitu banyaknya penuh sampai. Jadi pengurusnya penuh 74 orang dan alhamdulillah 90% hadir. Kemudian yang kedua kemarin 4 tahun yang lalu saya melantik itu di Masjid Darul Iman yang belakangnya PU, itu Masjid Jami Imam. Itu 68 saya anggap sudah paling banyak. Ternyata semalam langsung dibalik dengan pengurus masjid Madinatul Imam dengan 74 orang. Masya Allah. Jadi seperti itu. Gak perlu Pak, kalau pengurus masjid mau aja, mau berapapun yang penting ya lebih banyak juga lebih bagus. Karena apa? Kalau 5 waktu aja pengurus masjid itu datang, Masya Allah, itu sudah masjidnya penuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir yaitu SK akan diserahkan setelah pelantikan dilaksanakan. Jadi SK ini nanti akan kami serahkan, kami terimakan yaitu kepada pengurus sini saat pelantikan dilaksanakan. Kegunaannya SK banyak Pak. Untuk buka rekening boleh, buka usaha boleh, buka apakah produktif boleh, buka atau misalnya bukan ini apa namanya proposal. Kalau keprak merah itu mandatori Pak, nggak bisa dah. Kalau nggak ada SK dari kami, yakin dijualin Pak. Tapi kalau ada SK dari kami, apalagi yang masih jalan, insya Allah itu akan diperhatikan Pak. Karena ini di PTSP 1, PTSP 2 itu mandatori Pak. Nomor 4, jadi kalau nggak dipenuhi, itu tidak akan diproses Pak. Baik itu izin operasi, kemudian permohonan misalnya sertifikat halal ibrat, kalau nggak ada SK dari kami, insya Allah akan bisa yaitu terrealisasi. Bisa terrealisasi dengan catatan mohon maaf, mungkin ada yang mohon maaf, ada anak bapak yang kerja di sana, ada kroni bapak yang membantu di sana. Tapi demi Allah kalau itu bapak itu lakukan,
nanti Bapak Ibu akan merintih menyesal di akhirat sana. Kenapa? Karena mengurusin rumah Allah, tapi mekanismenya sungguh kita main mata dengan petugas. Itu jelas nanti dia melihat. Tidak boleh Pak. Karena kita mengurusin rumah Allah, ayo kita luruskan niat kita, ya dia lurus-lurus aja Pak. Insya Allah kalau kita niatkan karena Allah ikhlas, insya Allah tidak ada yang susah, yaitu dalam urus rumah Allah. Kami sudah berpengalaman, mohon maaf, bertahun-tahun urus rumah Allah ini, ya alhamdulillah. Kontroversial itu pasti, tapi insya Allah ada solusi yang terbaik. Yang terakhir saya sampaikan, karena ini masjid kita, suka nggak suka harus kita yang mewarnai. Allah telah menciptakan kita tinggal di lingkungan PST ini. Ayo kita jaga baik-baik masjid kita. Kalau dalam bahasa kitabnya Mukhtarul Ahadits bisa dikatakan bahwasanya orang yang terbaik di sisi Allah adalah orang yang terbaik dengan lingkungannya. Jadi nanti dia orang kiamat itu orang yang paling baik, bukan yang terkenal dia dari TV tidak. Tapi yang terbaik itu yang terbaik dengan lingkungannya. Mungkin Bapak Ibu mengatakan bahwa saya itu orang baik. Belum tentu Pak. Tanya tetangga saya, anak keluarga saya, anak lingkungan saya, benar nggak saya itu orang baik? Kalau hanya melihat mohon maaf, esennya aja, itu tidak bisa menilai seseorang. Tanya istrinya, tanya anaknya, tanya tetangganya, itu baru bisa mengatakan bahwasannya orang itu baik. Itu dalam kitabnya seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan tidak ada yang tanya. Kalau ada yang tanya saya kasih waktu. Kalau misalnya tidak ada yang tanya, kita sudahi untuk verifikasi data pada malam hari ini. Kira-kira ada yang tanya? Saya juga ada. Alhamdulillah. Bayar ini kan. Belum bayar. Kalau bayar ini kan ya. Tidak ada ya. Iya, kan sama yang itu. Yang infak. Oh siap, terima kasih. Untuk bayar iuran Pak nanti dilihat aja kalau memang jurnalnya bagus, laporannya bagus, ya apa bayar Pak. Karena masjid baru itu saya sudah katakan teman-teman tidak harus membayar, yang penting kita sering silaturahmi, kita ketemu, insya Allah apapun Pak yang diminta akan kami usahakan Pak. Ini dilihat ini bermacam-macam permintaan, termasuk kemarin ada minta yaitu desain masjid, master plan dan seterusnya. Alhamdulillah hari ini kami eksekusi beberapa masjid Pak. Alhamdulillah hampir 10 masjid tidak eksekusi. Itu gratis semua Pak, RAB-nya Pak. Padahal RAB Pak jujur Pak, saya biasa Pak kerja itu minimal itu 10% dari RAB Pak. Saya kerjain itu Pak yang di Negeri 1 Negeri Ibadah itu Pak, itu juga dari DMI Pak. Itu arsiteknya dari DMI, pekerjanya juga dari DMI, kemudian kualitas kontrolnya termasuk saya dari DMI juga. Itu RAB-nya 4,3 M Pak. Itu kalau 10%-nya udah kelihatan Pak. Kalau saya makan dari situ kenyang Pak ya. Alhamdulillah saya nggak terlena di situ. Jadi itu Pak bayar ke situ. Kalau dengan arsiteknya 10% dari RAB. Alhamdulillah Pak, meskipun modalnya cuma 1,3 M Pak, tapi sekarang sudah tahap finishing Pak. Itu artinya apa? Harga 3 M Pak, uangnya dari mana? Itu adalah rahasia Allah Pak. Kalau kita ngurusin rumah Allah itu nggak ada yang susah Pak. Saya modal 5 juta aja saya berani fondasi Pak. Yang penting laporan kita kepada warga, kepada jamaah itu transparan Pak. Progres ada, laporan ada, nggak ada istilah itu susah. Apalagi Pak di sebelum Jumatan, ayo Pak, monggo yang mau infak atau dilaporkan dan ini alhamdulillah ada yang mau yang nyumbang untuk lantai sekian kita di sini Pak.
Itu Pak modalnya di langit itu Pak. Sampai ber-M Pak itu. Saya sekali kalau itu ke arah Pak di bawah 1 M. Rata-rata itu paling kecil 1,4 M Pak. Itu modalnya cuma di Robin Fatihah itu toh sama laporan transparan dan progres. Itu semuanya bahkan mohon maaf lantai utama masjid itu cuma 1 orang Pak. Tak saya aja Pak. Padahal itu berani Pak. 1 lembarnya akan kelihatan Pak. 1 dosnya itu ada 500.000, 400 sekian. Itu saya aja Pak. Nggak ada orang lain yang mau. Pokoknya yang dicampur orang lain. Saya aja. Padahal itu Pak kenal saya juga enggak. Ini saya teman saya juga enggak. Langsung enggak tahu ketemu saya minta nomor pun langsung Pak saya mau ngertiin ini Pak. Itu Pak nggak ada susahnya Pak. Saya berkali-kali ngurusin masjid itu tahu-tahu Masya Allah itu yakin itu putusan Allah. Jadi itu enggak sedikit nilainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin itu Pak. Jadi apa saja ada video ini insya Allah akan kami bantu Pak. Imam kaum kalau perlu kami bantu Pak. Kami sampai mohon maaf bantu nyalurkan imam kaum itu sampai ke utara ke barat sana Pak. Dari utara dari barat itu dari kami Pak. Khotib Jumat itu Masya Allah. Setiap kemis itu saya sering tapi sudah kami siapin yaitu di internal kami. Jadi yang nggak punya jadwal-jadwal itu udah minta teleponin alhamdulillah bisa kondisikan. Pokoknya jangan sampai di lingkungan kita ini ada masjid yang gagal melaksanakan Jumatan gara-gara tidak ada yaitu khotibnya. 2019 ada 2 kali tapi alhamdulillah nggak di selatan. Itu ada di Balikpapan Kota. Balikpapan Kota. Jadi nggak jadi sholat Jumat, jadinya sholat zuhur masing-masing Pak. Itu kami laporkan, kami rekam, itu sampai Pak Serikar nangis tersungkur Pak. Sebagai ketua TNI Kota Balikpapan, demi Allah Pak Serikar, kita semua berdosa. Alhamdulillah itu langsung intervensi Pak. Jadi kita kemuatan di internal masjid, siapapun pengurusnya harus siap naik mimbar kalau sudah membuka Jumatan. Tidak bisa enggak. Minimal syarat hukumnya itu tahu, fikihnya tahu, dan itu aja soal isinya ya nomor sekian lah. Yang penting syarat dan hukumnya itu memahami. Itu. Jadi jangan sampai Pak. Makanya kami pontang-panting biasanya itu sudah biasa, termasuk Idul Adha kemarin sudah hari itu Pak, sudah habis subuhan itu. Padahal saya jam 1:30 juga bangun tidur, itu sudah ditelepon Pak. Khotibku ini hal-hal yang gimana Pak? Wah, sungguh luar biasa. Udah mepet begini. Jadi ya seperti ini tapi alhamdulillah sudah langsung kami tunjuk yaitu pengurus masjid yang ada apapun isinya nggak usah dipikir, yang penting syaratnya itu disampaikan. Alhamdulillah nggak jadi gagal. Kalau gagal ya termasuk saya pengurus masjid yang lain, TNI yang lain itu berdosa. Jangan sampai gagal. Apalagi Jumat. Kalau Jumat itu kan wajib kan. Tapi kalau yang Idul Fitri itu sunnah, nggak laksanakan juga nggak apa-apa. Tapi kurang sakral kalau suatu masjid sudah jelas-jelas diumumkan, tapi ternyata yaitu tidak laksanakan. Tapi demi Allah, meskipun sudah 100% siap, itu kita harus tetap siap-siaga. Kenapa? Kita nggak tahu perjalanan untuk kita ke TKP sini misalnya, mohon maaf, ternyata ya ke segmen mobil kah apa itu terjadi Pak, termasuk hotel kita. Jadi kita jangan sampai sudah jam 12 bisa sekolah atau begini biasanya. Jadi hotel yang belum ada di sini itu kita harus siap. Mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau untuk wakaf produktif tadi disinggung ketua, untuk kalau dari DMI itu 30 Pak. Itu pun juga teman-teman juga kalau dengan bahan sekarang itu 30 itu mulai sekali Pak. Karena kita itu bracketnya itu rucika yang patin itu yang masuk. Jadi alhamdulillah masjid yang sudah kami bor dengan TNI ini cukup menjanjikan dan itu akan
disurvei sama tim, benar-benar titiknya di mana Pak. Beliau tahu aliran air yang ada di bawah sana. Jadi ada ilmunya itu. Jadi bisa jadi di tengah sini, bisa jadi di mana Pak. Jadi itu nggak sembarang. Dan itu 30 itu sampai ketemu airnya dan itu sampai di Cilek Pak. Jadi seperti itu. Kayak Al-Ikhwan, kayak Solikin, kayak Al-Mustaidin, banyak Pak. Sampai kami ini istiqomah yang besar yang diterapkan ketika itu diserahkan ke kami juga Pak. Kami ya enggak ini yang bisa membantu Pak. Kalau al-masuk dikas masuk ya syukur, enggak masuk enggak. Saya kami minta tutup Pak. Yang penting teman-teman BNI yang sudah bergabung sama kami itu sama-sama lancar pekerjaannya, itu sudah saya senang Pak. Jadi seperti itu kalau untuk langkah produktif berupa sumur. Nah ini nanti tinggal mungkin kalau memang administrasinya bagus, nanti coba bikin ini aja Pak, bikin proposal Pak. Kemarin dari teman-teman Pertamina itu juga pengeboran, itu juga proposal. Kita yang eksekusi 30 juta tapi duitnya dari sana. Jadi seperti itu. Kayak sini kan kayak Pertamina maaf. Bandara ini banyak Pak. Banyak, lumayan lah. Kalau 50-an ada. Kalau nggak 35, 50 biasanya ada Pak. Itu CSR-nya itu dimanfaatkan Pak. Kalau administrasinya lengkap, susunan pengurus lengkap, terus nama rekeningnya sudah ada nama masjid, ayo kita gerakkan. Kita pergunakan itu jangan sampai sudah habis periode SK ini tidak dipergunakan, kita pergunakan. Kemudian PLN Tarakan itu juga bagus Pak. PLN Tarakan itu juga CSR-nya bagus. Pertamina IT juga bagus. Kemudian apa kemarin? Kalau yang PLN telepon kurang ini sudah rada goyang, begitu tidak. Ya mungkin itu Pak nanti kalau dimanfaatkan SK yang sudah ada, karena insya Allah dengan SK itu bisa dipertimbangkan Pak oleh apalagi perusahaan yang plat merah itu kalau ada SK dari kami insya Allah itu jadi skala prioritas. Tapi tetap yaitu minta informasi di sana biasanya kapan dibuka. Biasanya awal-awal tahun itu Pak sampai pertengahan itu CSR. Kalau nanti sudah terakhir itu biasanya kita akan repot yaitu LPG-nya karena itu ada LPG juga Pak. Ada pelaporannya. Jadi LPG kita apa, misalnya pengeboran itu berapa, kemudian tenaganya berapa, kemudian misalnya lain-lainnya berapa itu ada. Insya Allah itu bisa Pak dikondisikan. Mungkin gitu Pak yang bisa kami sampaikan dengan harapan ya ke depan mesin kita tercinta ini semakin baik dan kita semuanya semua panjang umur hidup berkah dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini bersama keluarga kita tercinta mudah-mudahan matinya tidak jauh dari tempat yang mulia ini. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Ustaz Adi Mutono MS yang telah memberikan nasihat, masukan serta verifikasi data